Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Aditya Prakosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang data encryption standard atau yang disingkat DES. DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Wessel dan kemudian disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri, yaitu untuk enkripsi dan deskripsi sama dan tergolong dalam jenis cipher block, yaitu memproses enkripsi dalam blok-blok bit. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Jadi setiap bloknya panjangnya 64 bit, sedangkan blok ciphertext juga 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai dan 8 bit paritas tidak digunakan. Yaitu maksudnya kunci yang diberikan oleh pengguna adalah 64 bit. Itu sesuai dari ukuran blok. Setiap dari 64 ini hanya 56 bit saja yang dipakai, sedangkan bit paritas tidak digunakan. Bit paritas itu adalah bit kelipatan 8 seperti 8, 16, 24 dan seterusnya. Lalu setiap blok plaintext dienkripsi dalam 16 putaran encipering. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Jadi setiap putaran berbeda-beda karena ada 16 putaran, maka terdapat 16 kunci internal. Setiap kunci internal untuk setiap putaran. Kunci internal 48 bit dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tadi. Nah, di sini terdapat blok plaintext. Jadi blok plaintext tersebut diacak terlebih dahulu dengan inisial permutasi. Selanjutnya hasil pengacakan ini masuk ke dalam 16 kali putaran, dan hasil 16 kali putaran ini kemudian diacak lagi dengan inisial permutasi atau IP-1. Nah, ini hasil yang disebut dengan blok ciphertext. Jadi yang diberi garis putus-putus ini adalah proses enkripsi. Maka dikasih simbol E. Jika kotak E tadi dibedah lagi, maka rinciannya sebagai berikut. Jadi di sini adalah blok plaintext mengalami pengacakan inisial permutasi, lalu 16 kali encipering tersebut digambarkan dengan 16 kali buah jaringan Wessel, dan pada setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Lalu 16 kali encipering diacak lagi dengan permutasi IP-1. Inilah yang menjadi blok plaintextnya, blok ciphertextnya. Kunci internal yang digunakan setiap putaran itu dibangkitkan dari kunci eksternal. Karena ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. Maka 16 putaran diberi nomor setiap kunci tersebut sebagai K1, K2, K3 dan seterusnya. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Kunci eksternal yang panjangnya 64 bit yang diberikan oleh pengguna kemudian diproses untuk menghasilkan 16 buah kunci internal. Nah, tinjau kembali skema global enkripsi dengan DES yang dijelaskan di awal. Permutasi bertujuan awal mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan tersebut ditentukan oleh matriks permutasi. Cara membacanya yaitu diambil dari bit pertama, yaitu 58, dan bit kedua 50 dan seterusnya sampai bit terakhir yaitu 7. Setelah bit-bit dalam plaintext diacak dengan permutasi awal, selanjutnya blok plaintext mengalami 16 kali putaran encipering. Setiap putaran encipering merupakan jaringan Wessel yang ditunjukkan pada gambar berikut.
yaitu setiap subblok dipecah menjadi setiap blok dipecah menjadi dua subblok, yaitu subblok kiri L dan subblok kanan R. L1 Li-1 adalah hasil putaran sebelumnya, begitu juga Ri-1. Setelah satu putaran Vestel, maka subblok kiri adalah Li dan subblok kanan adalah Ri. Li dan Ri dapat dinyatakan dalam bersama sebagai berikut. Li dapat diperoleh dari Ri, sedangkan Ri adalah hasil XOR Ri adalah hasil XOR antara Li-1 dengan hasil transformasi fungsi F terhadap Ri dan Ri-1 dan kunci internal KI. Fungsi F yang terdapat jaringan Vestel jika digambarkan dengan diagram komputasinya ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini input fungsi F adalah subblok kanan Ri-1 dan kunci internal KI. Subblok kanan Ri-1 nya panjangnya 32 bit, dienkripsi menjadi 48 bit dengan menggunakan matriks ekspansi E yang akan dijelaskan pada slide berikut. Hasil ekspansi tersebut kemudian di-XOR-kan dengan kunci internal KI yang panjangnya juga 48 bit. Misalnya hasil XOR adalah sebuah blok B, kemudian hasilnya blok A, kemudian blok A ini dibagi lagi menjadi 8 kelompok bit yang masing-masing isinya 6 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelompok pertama berisi 6 bit, kelompok kedua 6 bit, dan kelompok ke-8 adalah 6 bit. Jadi 6 kali 8 adalah 48. Setiap kelompok 6 bit tersebut masuk ke dalam setiap kotak substitusi S-box ini. Jadi 6 bit kelompok pertama masuk ke kotak S1, 6 bit kelompok 2 masuk ke kotak S2, dan seterusnya. 6 bit tersebut mengalami substitusi yang menghasilkan luaran 4 bit. Setelah encipering sebanyak 16 kali putaran, maka permutasi terakhir dilakukan pada hasil encipering tersebut dengan menggunakan inversi permutasi atau IP-1. Matriks yang digunakan sebagai permutasi sebagai berikut. Tujuannya adalah untuk mengacak kembali bit-bit hasil proses 16 kali encipering. Luaran dari proses IP tersebutlah yang disebut sebagai blok ciphertext. Dan yang terakhir pada bagian dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Nah, pada proses deskripsi ciphertext menjadi plaintext, proses yang terjadi merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi. Jadi hanya terbalik, tidak ada algoritma khusus. Karena DES menggunakan jaringan Vestel, maka tidak diperlukan algoritma berbeda. Hanya saja penggunaan urutan kuncinya dibalik. Jadi di sini ada Ri-1 sama dengan Li, lalu ada Li-1 sama dengan Ri, di-XOR-kan dengan transformasi fungsi F terhadap Ri-1 dan KI, yaitu Ri di-XOR-kan dengan F sama dengan atau Li dan KI. Sekian penjelasan tentang DES, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.